Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillahi, a'azani Allah wa iyyakum. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan maha kemuliaannya dan maha kemurahannya kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran, dan juga bulan di mana pintu kebaikan dibuka selebar-lebarnya dan pintu keburukan ditutup serapat-rapatnya. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala semampu kita, dan meninggalkan seluruh larangan-larangannya sekuat tenaga kita. Seorang mukmin di bulan Ramadan memiliki tugas yang sangat mulia, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan puasa di bulan Ramadan ini memiliki tujuan, yaitu agar kita semua menjadi hamba-Nya yang bertakwa. Allah berfirman, Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Sesungguhnya Allah wajibkan atas kalian puasa di bulan Ramadan sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu atau kalian menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan begitu banyak kenikmatan yang diberikan olehnya, kita bisa menjalani ibadah puasa di bulan ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan seluruh urusan kita dan ibadah kita sepanjang bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah mewajibkan puasa atas kalian di dalamnya. Pada bulan itu dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka dan dibelenggunya para syaitan. Maksud dibukanya pintu surga yakni adalah di bulan Ramadan itu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk seluruh hambanya yang beriman untuk bisa melakukan berbagai macam amal soleh. Dan dimaksud dengan ditutupnya pintu neraka adalah celah untuk berbuat keburukan di dalamnya itu Allah persempit. Ya, dan ini disebabkan oleh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala yang membelenggu atau yang mengikat atau yang memenjarakan para syaitan, ya, di sepanjang bulan Ramadan. Dan inilah yang harus kita syukuri, karena Allah Subhanahu wa ta'ala secara jelas mengabarkan kepada kita, Allah telah menolong kita, Allah telah mempersempit celah untuk berbuat kemaksiatan sehingga kita termotivasi untuk banyak melakukan amal soleh. 6. Dan sebagai seorang muslim, ya, kita ini memiliki variasi ibadah, ya, yang mana ya variasi ibadah ini bisa kita kerjakan ya di sepanjang bulan Ramadan, hari demi hari selama sebulan penuh. Amalan-amalan tersebut yang pertama adalah tentunya berpuasa. Ya, secara umum puasa memiliki keutamaan yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau bersabda yang artinya, atau Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, semua amal perbuatan Bani Adam adalah kepunyaan Bani Adam itu sendiri, kecuali puasa. Puasa itu adalah milikku, kata Allah, dan aku yang akan memberikan balasan padanya. Maka demi zat yang nyawa Muhammad ada di tangannya, sungguh di sisi Allah, bau mulut orang yang sedang berpuasa itu lebih harum daripada minyak kasturi.
Di samping keutamaan yang bersifat umum ini, ada keutamaan khusus yang melekat dengan bulan Ramadan. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan ingin mendapatkan ampunan atau pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Syahrus sabri wa thalathatu ayyamin min kulli syahrin shaumud dahr." Satu bulan sabar, yakni berpuasa di bulan Ramadan, ditambahkan 3 hari berpuasa di setiap bulan, sama dengan puasa 1 tahun. Yang dimaksud dengan bulan sabar adalah yakni bulan Ramadan, ya. Dan ini yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala, ya. Lalu yang kedua, setelah kita menjalankan ibadah puasa, ini kita melakukan qiyamul lail atau salatut tarawih. Salat tarawih ini sunnahnya dikerjakan secara berjamaah selama bulan Ramadan. Berjamaah di masjid, atau apabila ada hujan, ya, ada uzur, kita mengerjakan berjamaah dengan keluarga di rumah, ya. Dan salat tarawih ini memiliki keutamaan di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansarif, kutiba lahu qiyamul lailatin." Barang siapa yang salat malam bersama imam hingga imam itu selesai, maka ditetapkan pahala baginya seperti orang yang sholat sepanjang malam. Allahu Akbar. Di zaman ini apakah ada orang yang mengerjakan sholat malam dari mulai awal malam, yakni ba'da isya, hingga akhir malam atau awal fajar? Tentu sangat jarang sekali. Ya, mungkin ada, namun itu sangat jarang sekali. Ya. Dan ini adalah kesempatan bagi kita untuk memanfaatkan ibadah yang mulia ini. Dan juga, ya, di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang salat tarawih karena iman, ya, penuh dengan keimanan dan mengharapkan pahala serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ya, ini fadilah yang sangat besar sekali. Ya, maka sangat sayang sekali jika kita tinggalkan. Dan petunjuk terbaik tentang jumlah rakaat salat malam pada bulan Ramadan atau bulan yang lainnya adalah petunjuk yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikerjakan dengan 11 rakaat. Walaupun di sini para ulama memiliki ijtihad masing-masing. Ada yang boleh mengerjakan 23 rakaat, 40 rakaat. Sehingga dalam masalah ini adalah masalah yang luas. Ya, namun memang di zaman Rasulullah mengerjakannya hanya 11 rakaat saja. Ya, dikerjakan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, lalu witir. Ya, dengan 2 rakaat pertama salam dan 1 terakhir rakaat salam. Ini masalah yang luas sehingga tidak perlu dipermasalahkan. Namun yang jadi masalah fenomena di Indonesia ini adalah sebagian kaum muslimin, ya, mengerjakan sholat 23 rakaat itu hanya dalam hitungan sekian menit. Ya. Hitungannya hanya sekian menit. Bahkan ada salah satu sumber yang mencoba menghitung durasinya hanya sekitar 8 hingga 10 menit. Ini sungguh menyedihkan begitu ya. Karena apa yang didapatkan dari salat 23 rakaat dengan durasi hanya 8 menit. Ya. Itu seperti orang-orang yang seakan-akan bermain-main saja di dalam sholatnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua,
khususnya ya sebagian masyarakat Indonesia yang masih mengerjakan sholat malam seperti itu, agar bisa mengerjakan sholat tarawih sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Lalu amalan yang ketiga adalah sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sadaqah tudfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar." Sedekah itu memadamkan dosa seperti air memadamkan api. Dan sebagaimana yang sudah kita ketahui, ikhwati wa akhwati fillah, kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tinggi sekali, bahkan sampai puncak-puncaknya adalah ketika di bulan Ramadan. Ya. Dan kedermawanan ini ya mencakup arti sedekah dan semua jenis perbuatan baik. Ya. Jadi setiap perbuatan baik atau kita bersedekah, kita bantu orang, ya, dan lain-lain, ini adalah mencakup perbuatan baik yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan. Karena kedermawanan itu banyak memberi dan sering memberi. Ya, dan inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Lalu yang keempat, memberikan makanan buka puasa kepada orang yang sedang berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan umatnya untuk melakukannya dan menginformasikan pahala yang sangat besar bagi siapa saja yang bisa mengamalkan amalan ini, yaitu memberi makan orang-orang yang sedang berpuasa. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an." Barang siapa yang memberikan makan buka puasa kepada orang yang sedang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang berpuasa, tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Allahu Akbar. Ya, coba bayangkan, ada orang setiap hari dia memberi makan 10 orang, 10 orang, 10 orang, atau mungkin dia memang orang dermawan, hartanya berlimpah, dia kasih makan 100 orang, 100 orang, 100 orang. Ya, ini orang-orang yang berpuasa. Ya. Atau misalkan dia memberikan infak takjil ke suatu lembaga pesantren misalkan, di situ ada santrinya, para penghafal Quran, para penuntut ilmu yang secara zahir mereka adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang solehah. Ini luar biasa sekali pahalanya. Ya, maka ya bagi siapapun yang memiliki kemampuan untuk memberi makan orang-orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan, lakukanlah, ya, lakukanlah dengan penuh semangat dan penuh keikhlasan. Lalu yang kelima adalah membaca Al-Quran. Ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa Ramadan adalah bulan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Ya, bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya. Ya, yang dijadikan petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil, pembeda antara yang benar dengan yang salah. Dalam sunnah amaliyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada bukti nyata atau ada praktek nyata dari beliau. Yakni Jibril alaihi salam ya mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertadarus Al-Quran, majlis Al-Quran, duduk berdua mempelajari Al-Quran. Ya, setiap malam di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah
yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quranul Karim dan mendirikan salat, menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, baik dengan cara diam-diam ataupun secara terang-terangan, mereka itulah yang mengharapkan perniagaan atau perdagangan yang tidak akan pernah merugi, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Surat Fatir ayat 29 dan ayat 30. Oleh karena itu, sudah sepatutnya bagi seorang muslim yang berpuasa di bulan Ramadan, ia sungguh-sungguh untuk menghatamkan Quran, untuk memperbanyak tilawah Al-Quran. Dan yang paling baik adalah kita kalau bisa tadabbur Al-Quran. Jadi habis kita baca, lalu kita baca artinya, atau kita baca tafsir ringkasnya. Dan alhamdulillah sekarang ya ada aplikasi Al-Quran Tadabbur ya, atau aplikasi Quran Tadabbur yang dipelopori atau yang dibuat oleh Al-Ustaz Dr. Firanda dengan timnya, yang mana ya aplikasi tersebut bagus sekali ya, ada terjemahannya, ada terjemahan perkata ya, ada 4 kitab tafsir yang digunakan, yaitu tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'di, tafsir Al-Muyassar, dan juga tafsir At-Taisir. Ya, dan semoga ya dengan kita membaca dari aplikasi ini dari handphone kita bisa membantu kita untuk tadabbur Al-Qur'an di bulan Ramadan. Lalu yang keenam adalah umrah. Al-Imam Bukhari rahimahullah dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan keutamaan umrah di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i." Umrah di bulan Ramadan itu sama seperti haji bersamaku. Ya Allah ya. Maka bersyukurlah orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa umrah di bulan Ramadan. Bersyukurlah orang-orang yang diberikan kelapangan rizki untuk bisa menunaikan ibadah umrah di bulan Ramadan. Walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat 14 abad yang lalu, namun melalui hadis ini Rasulullah mengabarkan ketika kita umrah di bulan Ramadan seakan-akan kita sedang berhaji dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua dan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa melaksanakan umrah di bulan Ramadan. Semoga Allah lapangkan rezeki kita agar kita bisa menunaikan ibadah umrah di waktu yang luar biasa ini. Dan juga bagi siapapun yang melaksanakan umrah di bulan Ramadan ya, karena ini adalah ibadah yang sangat luar biasa. Ada uang yang dikeluarkan, ada harta yang dikeluarkan, ada jasad yang dikorbankan, ada nyawa yang dikorbankan. Maka kami menasehati agar menutup rapat-rapat amal soleh ini. Cukup hanya kita yang tahu, cukup hanya Allah yang tahu, cukup keluarga kita saja yang tahu kalau kita umrah di bulan Ramadan. Ya, sayang sekali pahalanya jika kita habis umrah di bulan Ramadan atau ketika umrah di bulan Ramadan kita update status di WhatsApp, kita update status di sosial media mengabarkan kepada orang-orang di luar sana kita sedang melaksanakan umrah di bulan Ramadan. Sungguh ini adalah pintu-pintu untuk riya. Maka
tutup rapat-rapat, ya. Sebagaimana kata penyair, hal laka sirrun indallah, apakah kamu punya amal soleh yang kamu sembunyikan di sisi Allah? La ya'lamuha illallah, tidak diketahui hanya Allah saja yang mengetahui, ya. Dan ini adalah amalan yang harus kita jaga, karena ini ada yang banyak dikorbankan, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan keikhlasan kepada siapa saja yang bisa melaksanakan umrah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang ketujuh adalah mencari Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, yakni Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar atau yang sholat malam pada Lailatul Qadar karena iman kepada Allah, karena mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan Lailatul Qadar itu sudah kita ketahui bersama, dia berada di malam ganjil di setiap 10 terakhir di bulan Ramadan. Ya, 10 hari terakhir di bulan Ramadan di setiap malam-malam ganjilnya. Maka bagi siapapun yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk fokus ibadah di malam-malam ganjil tersebut, maka lakukanlah amal soleh apapun itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menganugerahkan kepada kita semua untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Dan ada doa yang kita perbanyak, ya, ketika di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan doa ini sangatlah masyhur, dihafal oleh kaum muslimin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi maaf, maka maafkanlah aku. Ya, dikatakan oleh Al-Imam Malik dalam Al-Muwatta, Ibnul Musayyib mengatakan, man syahida lailatal qadri yakni fi jama'atin faqad akhadha. Barang siapa yang menghadiri salat berjamaah pada malam Lailatul Qadar, maka ia telah mengambil bagian dari menghidupkan malam Lailatul Qadar tersebut. Nah, juga dalam perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala pada qaul qadim atau pendapat beliau yang lalu, ya, karena Imam Syafi'i ini punya qaul qadim dan qaul jadid. Beliau mengatakan, man syahida al-isya wa subha lailatal qadri faqad akhadha bihadhihi minha. Barang siapa yang salat isya dan subuh berjamaah pada malam Lailatul Qadar, maka ia telah mengambil bagian dari malam tersebut. Maksudnya adalah kalau misalkan kita lagi sholat malam, kita lagi sholat isya berjamaah, sholat tarawih berjamaah di masjid, ya, ini khusus laki-laki, ya, atau kita sholat subuh berjamaah di masjid dan bertepatan di malam Lailatul Qadar, itu seakan-akan kita sudah menghidupkan malam Lailatul Qadar, ya, sepanjang malam. Ini luar biasa sekali. Dan ini adalah amalan yang paling rendah, karena bisa jadi orang-orang ada yang semangat, dia habis sholat isya berjamaah, habis sholat malam, habis sholat tarawih, lalu dia membaca Quran, dia bersedekah, ya, dia iktikaf di masjid, ya, dia membaca hadis, ya, dia mendengarkan
kajian-kajian tafsir atau kajian-kajian tadabbur Quran, ya dia menghidupi benar-benar malam tersebut, dan ini lebih tinggi lagi derajatnya dan lebih besar lagi pahalanya. Dan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i tadi barusan dan ulama lain yang di atas sejalan dengan beliau, ya, dan juga sejalan dengan hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahidal isya fi jama'atin kana lahu qiyamu nisfi lailatin, wa man shallal isya wal fajr fi jama'atin kana lahu qiyamil lailah." Siapa saja yang menghadiri salat Isya berjamaah, maka baginya pahala salat separuh malam. Dan siapa yang melaksanakan salat Isya dan subuh berjamaah, maka baginya salat malam semalam suntuk. Ya, dan ini luar biasa sekali pahalanya dan keutamaannya. Naam, demikianlah ikhwati wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Ya, itulah tadi beberapa amalan yang bisa kita lakukan ya di bulan Ramadan. Dan tentunya ya ada amalan yang bisa kita lakukan, yakni berbakti kepada kedua orang tua. Bagi siapapun yang diberikan kemudahan oleh Allah dari sisi harta, ya bisa belanjain orang tuanya, ya, belikan kebutuhan-kebutuhan untuk orang tuanya sepanjang bulan Ramadan. Bagi anak-anak perempuan yang bisa masak, yang bisa buatkan makanan untuk orang tuanya, maka masakin ya menu untuk buka puasa atau untuk sahur. Ini luar biasa sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya mengumpulkan kita semua bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.